Intinya menantang Gus Fuad yang disupport oleh PGN karena momen sweeping para Habib yang ada di Nusantara. Habib Bahar dengan nantangnya, ya, ngomong coba katanya sweeping tuh Pondok Pesantren Tajul Alawiyin. Paling-paling keluar nanti kepala terputus. Kalau bukan terputus bukan Bahar katanya namanya. Ini harus saya kasih tahu kepada ente, ya. Ente nantang, yakin. Ente nantang yakin. Nggak usah sosokan kalau masih berlindung di bawah muhibinmu. Nih, saya kasih tahu ya. Ente itu kalau seandainya masih berlindung di bawah muhibinmu, nggak usah sosokan nantang. Kalau ente nantang, kumpulkan seluruh habaib yang ada di Nusantara, kumpulkan di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, pulangkan dulu para muhibinmu, maka kami akan datang ke sana. Jadi nggak usah sosokan nantang, Har. Kalau masih berlindung di bawah ketiak muhibin kau ini, paham? Sosokan nantang-nantang. Silakan yang mau sweeping katanya. Nggak usah sweeping ke Habib yang lain. Oke. Nggak usah kita sweeping di pondok pesantren Habib yang lain, ya. Nggak usah kita sweeping di majelis-majelis habaib yang lain. Kumpulkan seluruh Habib itu di pondok pesantrenmu itu. Aku pulangkan seluruh muhibinmu dulu. Nggak usah melibatkan pribumi, ya. Ya, Har, ya. Kalau masih berlindung di bawah ketiak muhibin kau ini, sombongnya na'udzubillah. Sosokan paling hebat, sosokan paling keren, sosokan paling kuat, bukan Dar Smith namanya. Saya itu melihat video Anda itu malah ketawa, ngerti? Coba kumpulkan itu, seluruh habaib coba. Di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin. Kalau mau edan-edanan, edan sekalian gitu. Nggak usah melibatkan pribumi. Nggak usah melibatkan para muhibinmu. Kalau ente, para habaib, kalau ujung-ujungnya masih melibatkan para muhibin, itu percuma. Ya, jadi ente nanti seolah-olah pengen mengadu domba kami antara pribumi melawan pribumi. Ini kegoblokan, ngerti nggak? Ya, kami bukan orang bodoh, kami bukan orang tolol, ngerti? Ente minta di sweeping, kumpulkan seluruh Habib yang ada di Indonesia sama ente, ya. Kan ente katanya siap perang. Ngomong, ya udah kumpulkan seluruh habaib itu di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin, pulangkan seluruh muhibin ente, nggak usah ada yang ikut-ikutan. Nah, kita lihat nanti para keturunan Wali Songo atau para keturunan Balwi yang benar itu, kan kayak gitu. Di sini saya nggak nantang, cuma pengen ngasih peringatan. Ya, sekali lagi nih buat Bahar ini, kalau masih berlindung di bawah ketiak muhibin, nggak usah sok-sokan nantang-nantang, ngerti nggak? Minta di sweeping, kalau pulang kepalanya nggak terputus, bukan Bahar Smith namanya. Saya ngelihat ente ngomong kayak gitu, keluar di depan jamaah, memprovokasi jamaah, pengen ketawa. Itu ya, saking terpojoknya, nyuruh sweeping, berlindung di bawah ketiak muhibin. Dengan ente provokasi keluar-keluar di publik. Nih, saya kasih tahu ente, Har. Dengan ente provokasi keluar-keluar di publik, ente ini berarti minta perlindungan pada muhibin. Ente nggak gentle. Ya? Bahar Smith ini nggak gentle. Kalau mau bahasa ente bukan kayak gitu. Nggak usah sweeping Habib yang lain. Habib yang lain akan saya kumpulkan. Harusnya kayak gitu. Nanti kita perang di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin. Nah, itu yang aneh tunggu jawabannya itu. Nah, kata-kata itu yang saya tunggu, Har. Bukan ngomongnya kalau mau sweeping silakan sweeping di Pondok Pesantren Tajul Alawiyin. Nggak usah sweeping di tempat Habib yang lain. Kalau pulang kepalanya nggak putus, bukan Bahar Smith namanya. Berarti Anda berlindung di bawah muhibin itu, berlindung di ketiak muhibin ente ini. Kalau pengecut saja, nggak usah sosok jadi singa. Saya kasih tahu, ya. Kalau orang pengecut aja, nggak usah sosok jadi singa.
Justru siapa yang ketawa kalau ada orang pengecut sosok jadi singa. Itu loh. Nantang-nantang ujung-ujungnya minta bantuan sama Muhyiddin, pengecut yang kayak gitu. Ya kalau orang waras tentu saja pasti berpikir. Kalau orang waras terus orang cerdas itu pasti berpikir, ini si Bahar mengadu domba itu. Ya. Ini si Bahar mengadu domba. Nanti seluruh pasukan Patriot Garuda Nusantara dan yang lainnya sweeping di pesantren Tajul Alawiyin, ujung-ujungnya apa, dibentrokkan lagi sama Muhyiddinnya si curut satu itu. Berarti si Bahar ini mau ngadu domba itu. Antara pribumi harus pribumi lagi. Makanya saya aneh itu, pola pikir para Habib ini gimana gitu. Sosokan dikit-dikit teriak jihad, dikit-dikit teriak perang, tapi masih berlindung di bawah ketiak Muhyiddin. Apa yang mau diperangkan? Yang katanya mau jihad, di bawah perlindungan Muhyiddin. Nanggapi Bahar kayak gini mah gak usah pakai emosi. Nanggapi Bahar kayak gini mah santai aja ngobrolnya. Makanya saya suka ketawa dengan orang seperti ini. Saya kasihan Har sama ente itu, ya, aneh kasihan sama ente. Ente itu nasabnya udah diragukan, sok-sokan nantang-nantang, minta perlindungan sama Muhyiddin. Apa yang kayak gitu? Katanya cucu Nabi, cucu Rasulullah, bersambung kepada Sayyidina Husain. Jadi nggak pas lah. Kalau cucu Nabi, ngaku cucu Nabi, ngaku sakti, ngaku hebat ilmunya, berangkat sendiri. Nggak perlu Bapak Muhyiddin. Teriak-teriak, lagi ceramah. Ceritanya ada yang sweeping nih. Itu kan berarti memprovokasi. Nanti seolah-olah Muhyiddin itu melindungi. Ya ini akal-akalnya. Para keturunan Yahudi Askenazi itu ya kayak gini. Ya. Jadi para keturunan Yahudi yang mengaku keturunan Rasulullah itu hobinya yang adu domba. Ya kayak gitu contohnya. Mau mecah belah umat. Nah ini pemerintah harus tegas, ini orang kayak gini mau dibiarkan hidup di NKRI. Orang-orang yang kayak gini ya. Nih saya kasih tahu. Orang-orang kayak Rizik Syihab, Bahar Smith itu nggak pantas tinggal di NKRI itu. Bikin rusuh mereka ini. Orang NKRI itu Bhinneka Tunggal Ika, ya wajar. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda adat istiadat, berbeda budaya, berbeda bahasa, ya wajar. Tapi kan gara-gara ada dua orang ini, itu loh. Yang dikit-dikit perang, dikit-dikit jihad, bahasanya kan seperti itu. Ini kan orang-orang yang merusak NKRI kalau kata saya ini. Ya benar kata Gus Nuril kemarin, FPI adalah komunis Arab, PKI Arab katanya. Ya benar, nggak salah. Jadi orang-orang kayak Bahar Smith, orang-orang kayak Rizik Syihab ini harusnya nggak usah tinggal di NKRI gitu. Coba dari dulu yang suka memberontak, yang suka nyerang pemerintahan, orang-orangnya siapa? Ya orang-orangnya Bahar Smith, orang-orangnya Rizik Syihab. Dari dulu juga itu. Terus kalau bukan provokasi apa namanya? Coba. Kalau memang mereka pengen perang atau pengen jihad, itu damaikan dulu Yaman itu loh. Negaranya sendiri aja cekcok kayak gitu kok. Pengen nantang-nantang di negara orang. Nggak salah ini ngomong. Ya biar ente pinter sedikit lahar lah. Ya. Kalau emang ente mau nantang, nih ya, aneh kasih tahu. Kalau emang ente mau nantang untuk Bahar Smith ini, satu kata, kumpulkan seluruh habaib yang ada di Indonesia di pondok pesantren ente. Nah, terus ente nggak usah minta bantuan sama Muhyiddin ente, ya. Coba itu berani nggak ente? Jangan nantang-nantang kayak gitu doang. Kalau cuma ngomong kayak gitu, anak TK juga bisa. Paham ente? Kasihan gitu loh. Muhyiddin yang dikadalin ini sama para Habib ini, yang dibohongin habis-habisan, apalagi membela para Habib. Kalau mereka mati atau mereka gugur, itu matinya bukan mati syahid. Membela Habib, mengawal Habib, giliran mati bukan mati syahid, mati konyol.
Karena apa? Yang dikawal itu, yang dibela itu zuriat palsu. Tidak ada ketersambungan kepada baginda Nabi Muhammad. Saya ngomong berkali-kali. Mati konyol, bukan mati syahid, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau seandainya kita membela atau mengawal para habib di saat kita meninggal, apakah itu mati syahid? Mati konyol, ya. Saya ngomong ini. Habib itu bukan curian Nabi kok. Hasil tes DNA-nya juga udah jelas. Haplogrupnya juga ke arah Yahudi Askenazi, bukan ke Arab. Lah terusnya kayak gitu kok dikawal? Coba. Kan kita umat Rasulullah ini harus pintar, cerdas. Nasab Rasulullah itu wajib dijaga kemurniannya, wajib dijaga kesuciannya. Tapi kan zaman sekarang banyak orang yang mengatakan, bahkan ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad, tapi adab dan akhlaknya nggak ada. Itu loh. Nah dikomentari pula, ada yang komentari, itu kan 1-2 Habib katanya. Bukan 1-2 Habibnya. Kalau ada Habib salah, yang lain harusnya negor. Kalau yang lain nggak negor, berarti sama aja kalau kayak gitu. Jadi seolah-olah itu sudah disetting, gitu loh. Khusus yang suka memprovokasi, ini. Khusus yang suka meminta-minta uang jamaah, ini. Khusus yang suka memalsukan makam, ini. Jadi semua udah disetting. Khusus yang membaluikan Wali Songo, ini. Itu. Jadi semua itu sudah disetting. Dari dulu itu. Yang suka ngajak-ngajak perang, yang suka ngajak-ngajak siat, yang suka memberontak kepada pemerintah, mereka tidak mempercayai keturunan Wali Songo. Berbeda dengan Habib-habib yang mempercayai bahwa Wali Songo memiliki keturunan tapi dibaluikan. Bahkan makam-makam leluhur Kesultanan Nusantara diganti jadi balui. Tapi orang-orang yang itu mengakui kalau Wali Songo ini memiliki keturunan, jadi sudah disetting gitu loh. Kalau kata saya itu sudah mengamati. Dulu saya pernah vakum. Jadi dulu saya emang pernah kontra sama tesis Kiai Imaduddin itu. Saya vakum, saya mengikuti ini jalannya arus ini kemana. Saya mengikuti dulu, sambil saya mencari data-data, mencari bukti-bukti yang valid tentang perkembangan polemik nasab. Itu ditelusuri dulu, diteliti dulu, dikaji dulu. Ternyata ya memang tesis Kiai Imaduddin itu ya emang benar. Dulu saya menolak itu tesis Kiai Imaduddin itu. Pas dilihat referensi-referensinya ternyata ya valid gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang referensi Kiai Imaduddin itu adalah modal Google katanya, ya ente saja itu yang nggak mau nyari referensinya, yang nggak mau nyari kitab-kitabnya. Kalau orang yang mau mencari kitab-kitabnya ya nggak akan ngomong itu modal Google. Itu. Kalau kita berbicara dengan orang yang mengoreksi tesis Kiai Imaduddin, menyalah-nyalakan tesis Kiai Imaduddin, itu nggak akan nyambung. Sampai kiamat kurang setengah detik juga nggak akan nyambung. Itu. Karena apa ya? Karena mereka udah jadi budak, udah jadi jongos, udah jadi kacung. Balmi udah susah. Siapapun yang sudah jadi budak, sudah jadi kacung, sudah jadi jongos itu susah. Nggak akan bisa disadarkan. Sampai kiamat kurang setengah detik itu nggak akan bisa disadarkan. Apalagi orang yang sudah menjilat kaki Habib itu susah itu. Nah orang-orang seperti itu kan kasihan. Ya, kita kan kasihan sama orang-orang seperti itu. Apakah orang-orang seperti itu harus dibiarkan? Apakah orang-orang seperti itu kita biarkan? Kan kasihan. Tapi orang kita nasihati baik-baik, mereka malah menolak. Mereka malah ngata-ngatain, yang dibilang tolol lah, yang dibilang goblok, yang dibilang inilah. Kan mereka mengatakan seperti itu. Lah diemlah katanya. Ente ini nggak bisa baca kitab. Kayak gitu kok mau nasihatin orang. Oh alah. Ya kayak gitu ya, kira-kira ya.